Thumama ini teman-teman adalah kepala suku Hanif. Suku Hanif ini suku orang yang benci sama Islam. Di suku Hanif ini teman-teman, kalau ini misalnya setengah meja ini Mekah, setengahnya lagi ini adalah suku Hanif. Ini suku Quraisy, ini suku Hanif. Suku Hanif ini pas sebelah Mekah. Dan dua ini suku besar dua-duanya. Suku Hanif ini teman-teman, kepala sukunya namanya Thumama. Dan orang ini, Thumama ini adalah orang yang sukunya dia yang menyiapkan asupan makanan buat Mekah. Karena semua kafilah dari negeri Syam lewat dulu suku mereka, baru masuk ke Mekah. Jadi asupan makanan, gandum, kurma, apa segala dari suku Hanif nih buat Mekah, pengasopnya. Ringkas cerita teman-teman, selesai perang Ahzab tadi, bubar semua ini pasukan Ahzab. Nabi SAW menghukum satu persatu orang yang memerangi muslimin. Dimulai dari suku Quraidah, tadi orang Yahudi ini dihukum sama Nabi SAW. Selesai suku Quraidah, Nabi SAW bentuk pasukan-pasukan besar, lalu menyerang suku-suku Arab yang bergabung di Ahzab. Satu persatu yang sudah pulang ke kaumnya, serang oleh Nabi SAW. Serang semuanya. Ini hukum semua ini, yang pernah datang menyerang Madinah ini. Nah, salah satu pasukan yang Nabi pernah kirim, ada satu pasukan dipimpin oleh sahabat Nabi yang mulia. Waktu itu namanya Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Muhammad bin Maslamah ini teman-teman, dia membentuk pasukan tidak banyak orangnya, 30 orang untuk nyerang wilayah Najd. Ada satu suku Arab di sana namanya Bani Qirta yang menyerang Madinah juga. Maka waktu itu, waktu pulang dia serang ke sana 30 orang, tapi kena tiba-tiba suku ini lari semua. Diambillah ghanimah-ghanimahnya, unta-untanya segala diambil sebagai hukuman. Waktu pulang, mereka temukan ada satu orang di tengah jalan, lagi jalan sendirian. Muhammad bin Maslamah mengira orang ini dari suku Qirta tadi itu. Ditawan aja langsung, dibawa ke Madinah. Tiba di Madinah, mereka melapor, ya Rasulullah, udah selesai nih, kami sudah jalankan tugas kami, gitu kan. Maka ini semuanya, ini harta rampasan perang, ini tawanannya. Nabi SAW keliling lihat tawanan-tawanan. Ternyata ada Thumamah, ada satu orang di situ. Kata Nabi SAW kepada Muhammad bin Maslamah, apakah kalian tahu siapa orang yang kalian tawan ini? Kata mereka, kami tidak kenal ya Rasulullah. Ini Thumamah bin Gusal al-Hanafi, ini kepala sukunya Hanafin. Ini tetangganya Mekah ini. Kalau kalian bisa berbuat baik padanya masuk Islam, kalian akan menang. Berbuat baik pada tawanan. Dan memang sunnah Nabi teman-teman, kita kalau nawan musuh, kita disuruh kasih makanan, kasih minuman, obati lukanya. Gak boleh kita gebuk-gebukin, gak boleh pukul-pukul tawanan, biar dia masuk Islam. Emang sudah begitu dalam Islam. Tidak boleh kita mukul tawanan. Sampai dijanjikan pahala yang besar bagi orang yang memberikan makan orang-orang tawanan. Para tawanan-tawanan Madinah dulu, tawanan-tawanan Nabi itu mengatakan, demi Allah, kalau kami lagi ditawan walaupun kami diikat, para sahabat Muhammad memasukkan roti ke mulut kami. Dan kalau roti itu jatuh, mereka segera menangkapnya sebelum tersentuh dengan tanah dan memasukkan kembali ke mulut kami. Jadi saking baiknya sahabat. Dan banyak orang masuk Islam gara-gara itu. Kebaikan dengan tawanan. Tidak ada Nabi pernah suruh pukul, cambuk, nggak pernah. Ini cerita kata Nabi SAW, layani dengan baik tawanan. Terutama si Thumama ini, karena ini kepala suku ini, baikin hubungan dengannya. Thumama diikat di tiang, pas diikat pintu masjid. Jadi Thumama ini lihat, kalau Nabi SAW datang, imami sholat, dia dengar ayat dalam bahasa Arab. Setelah 3 hari, Nabi datang mengatakan, hai Thumama, bagaimana pendapatmu? Mau masuk Islam? Atau kamu tetap mau dengan keyakinanmu? Atau ada pendapatmu yang lain? Kata Thumama, wahai Muhammad, bila engkau membunuh, aku kau bunuh, maka engkau membunuh seseorang yang memiliki banyak darah yang siap berkorban untuknya. Maksudnya sukuku ini akan serang Madinah. Perang-perangan nih pasti, kalau kau bunuh aku. Bila engkau memaafkan seseorang yang sangat tahu bagaimana berterima kasih. Aku tahu bagaimana membalasmu. Para suku dia tahu kalau kita raja lah ya. Saya tahu bagaimana balas kamu. Bila engkau menginginkan harta, sebut saja apa saja yang kau mau, pasti engkau akan dapatkan. Nabi SAW tinggalkan, nggak aja ngomong, sholat terus sampai 3 hari. Hari pertama Nabi tanya begitu, dia jawab sama. Hari kedua Nabi tanya, tetap sama. Hari ketiga juga tetap sama. Tapi selama 3 hari ini Thumama lihat sahabat-sahabat berikan dia makanan, sahabat-sahabat berbuat baik dengan dia, gitu kan.
Lalu setelah hari ketiga, Sumamah ulangi sama. Hai Muhammad, kalau kau bunuh orang yang banyak darah, siap berkorban untuknya. Kalau kau memaafkan orang yang tahu berterima kasih. Kalau kau bimbingin harta, sebutkan saja, saya akan kasih. Sumamah kaget, kata Nabi SAW di hari ketiganya, saya maafkan kamu, pulanglah. Tidak ada tebusan, tidak ada dendam, silakan pulang. Sumamah kaget, dia tahu, dia kepala suku. Kalau mereka menawan seseorang, kalau minimal pasti dipukul, minimal makan juga dikasih pas-pasan, kalaupun dikasih, gitu kan. Dan kalau mau dilepas harus ada tebusan yang mahal, apalagi kepala suku. Nabi SAW tidak pukul dia, dikasih makan dan minum sepuasnya, gitu kan. Dan juga pada saat dia mau disuruh pergi, dimaafin. Maka Sumamah keluar dari Madinah, teman-teman sekalian. Dia mandi, dia ganti bajunya, dia masuk ke Madinah, lalu dia syahadat, masuk Islam di tangan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kata para sahabat, kenapa kau masuk Islam? Ditanya, kenapa syahadat? Kenapa tidak syahadat dari awal? Dia bilang, demi Allah ya Rasulullah, dulu engkau orang yang paling aku benci, agamamu agama yang paling aku benci, dan negerimu negeri yang paling aku benci nih, Madinah nih. Aku paling tidak suka dulu. Sekarang semuanya terbalik. Negerimu ini, engkau Rasulullah orang yang paling aku cintai, juga agamamu yang paling aku suka, dan negerimu yang paling aku rindukan, Madinah. Sekarang ya Rasulullah, aku akan balik ke kaumku. Tadinya aku ini waktu keluar ditawan oleh Muhammad bin Maslamah, mau ke Mekah, mau umroh, keluar dari sukuku. Tapi aku ditawan sama orangmu, Muhammad bin Maslamah. Sekarang sarankan ya Rasulullah, aku pulang ke kaumku atau aku umroh saja? Kata Nabi SAW, umroh, tapi umroh dengan cara Islam. Diajarkan umroh cara Islam itu begini. Jangan lagi minta-minta sama berhala, jangan lagi sembeli buat berhala. Tawaf seperti ini caranya 7 kali, bacanya ini, sa'i, nanti tahallul dan seterusnya. Maka Sumamah mengatakan, baiklah ya Rasulullah, pergilah Sumamah ke Mekah. Setelah belajar beberapa hukum Islam, begitu masuk di Mekah, orang-orang Mekah menyambut Sumamah. Orang Mekah tahu ini kepala suku Hanif, disambutlah, tawaf bersama-sama dengan dia. Dia lagi tawaf. Talbiyahnya orang Islam itu bedanya dengan orang Quraisy dulu. Ada Quraisy menambah kalimat, jadi begini, labbaik Allahumma labbaik, aku menjawab panggilanmu dengan santun ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, saya jawab panggilanmu dengan santun tanpa ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sesungguhnya puji-pujian, kerajaan milikmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Sampai sini talbiyah yang benar nih, talbiyah Islam. Nabi Ibrahim ajarin, Nabi Muhammad SAW juga ajarin. Orang-orang Quraisy menambah kalimat syirik. Kalimatnya adalah la syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau kuasai. Artinya ada patung-patung ini sebagai sekutumu. Sumamah waktu tawaf, dia nggak baca potongan kalimat itu. Dan orang-orang Quraisy tahu ini talbiyahnya orang Islam, ini talbiyahnya orang musyrik. Mereka tanya, hai Sumamah, kenapa kau nggak baca tambahannya? Kata Sumamah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kaget mereka semua. Kau sudah murtad? Dia bilang tidak, saya tidak murtad, saya sudah masuk Islam. Maka tiba-tiba mereka marah, mereka menawan Sumamah, dikurung Sumamah ini, di penjara. Waktu di penjara teman-teman sekalian, dikurung, Sumamah kirim berita ke kaumnya, sukunya di sebelah. Sukunya juga dengar kalau kepala suku ditahan. Kata Sumamah, boikot semua makanan dan minuman yang diasup ke Mekah, jangan ada yang boleh masuk. Kaumnya lakukan. Dalam 3 hari saja Mekah jadi kosong makanan. Kan mereka makan terus kan. Ternyata dari suku Hanif semua nih diboikot, nggak boleh. Maka Abu Sufyan datang mengatakan, hai Sumamah, maafkan kami tidak akan lakukan lagi, kami akan bebasin kamu gini-gini. Kata Sumamah, tidak bisa. Kalau kalian mau saya maafkan, kalian minta maaf sama Rasulullah SAW. Suruh minta maaf sama Nabi di Madinah. Tadinya ini orang-orang Quraisy kan habis serang Madinah, suku Ahzab, perang Ahzab ya. Perang Ahzab ini kan memalukan kaum muslimin karena diserang Madinah, tapi mereka tidak berhasil. Sekarang Sumamah masuk Islam dengan hikmah Allah, dengan taubat dari kekafiran kepada Islam, dia langsung membalik keadaan. Dia bilang, saya tidak akan memberikan asupan makanan pada kalian kecuali Rasulullah maafin. Ke Madinah minta maaf sana. Jauh Madinah nih, 400 kilo, 3 hari 3 malam. Kalau enggak bisa makan.
Akhirnya teman-teman sekalian Quraisy musyawarah yang diutus Abu Sufyan, kepala sukunya mereka, berangkat ke Madinah, ketemu dengan Nabi SAW. Hai Muhammad, maafkan kami, ini silaturahim, kami diboikot, gak bisa makan, apalah, mohon maaf gitu. Kata Nabi SAW, baiklah, diutus surat, hai Thumama maafkan. Thumama pun akhirnya memberikan mereka makan gara-gara maafnya Nabi SAW. Tersebar satu jazirah Arab kalau muslimin mengalahkan Quraisy. Makanannya Quraisy sekarang dari orang Islam. Kalau Nabi SAW bilang tahan, nggak bisa makan nih, mati kelaparan semua. Tapi perannya siapa? Sumama.